Shalom saudara-saudari, saya akan berbagi materi jangan khawatir tentang apapun juga. Semua manusia senang kalau senantiasa bisa bersuka cita, tidak mau kalau menderita. Menurut catatan Alkitab, ada dua macam beban. Yang pertama adalah beban dosa dan kedua adalah beban kekhawatiran. Jika dosa tidak dibereskan, maka tidak akan ada sukacita. Jika kekhawatiran tidak dibereskan, juga tak akan ada sukacita. Kalau beban dosa telah dibereskan, tapi beban kekhawatiran tidak, maka sukacita yang diperoleh tidak penuh. Jadi, saudara-saudari, kalau ingin mendapat sukacita yang penuh, manusia harus membereskan beban dosa dan beban kekhawatiran. Jika seorang Kristen tidak bersukacita, maka dia tidak bisa memuliakan Allah. Tidak bersukacita bukanlah bagian yang diberikan Allah kepada umat Kristen. Namun demikian, ada berapa banyak orang Kristen yang selalu bersukacita? Saudara-saudari, Allah mau supaya kita menjadi anaknya. Dia juga ingin agar kita senantiasa bersukacita. Jika kita tidak memiliki sukacita, maka kita tidak memiliki satu kehidupan dan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang Kristen. Orang Kristen harus senantiasa bersukacita. Sekarang, marilah kita membaca dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara-saudari, seharusnya kita tahu bahwa bersukacita adalah satu perintah Allah. Allah tak pernah memerintahkan kita melakukan perkara yang tak dapat kita lakukan. Setiap perintah Allah kepada manusia dapat dilaksanakan oleh manusia. Di sini Allah memerintahkan kita supaya bersukacita di dalam Tuhan, bahkan senantiasa bersukacita. Mungkin ada yang berpikir bersukacita itu tidak dapat dipaksakan. Kalau aku sedang bersedih, bagaimana mungkin aku dapat bersukacita? Kesehatanku buruk, pekerjaanku bertumpuk-tumpuk dan sulit, anakku banyak dan tidak patuh. Dalam keadaan demikian, mungkinkah aku masih bisa bersukacita? Benar, banyak hal yang membuat kita dapat sedih. Tetapi perhatikan, di sini Alkitab tidak mengatakan bahwa kita harus bersukacita dalam diri kita sendiri, melainkan mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Allah tidak menuntut kita bersukacita karena keadaan sekitar dan suasana kita yang baik, tetapi Allah memberitahu kita supaya bersukacita di dalam Tuhan. Satu hal yang harus kita ketahui dengan jelas, kita bukan bersukacita karena keadaan sekitar, melainkan karena Tuhan kita. Karena keadaan sekeliling sulit, menyedihkan, membuat kita mengucurkan air mata, tetapi karena kita menengadah kepada Dia yang mengasihi kita, yang juga adalah Tuhan yang kita kasihi, kita akan bersukacita. Banyak orang berpikir mereka harus mengkhawatirkan tentang hal ini atau hal itu. Mereka menyangka bahwa khawatir adalah kewajibannya. Benarkah bahwa kita sama sekali tidak boleh mempunyai kekhawatiran walaupun hanya satu saja? Ya, tentu tidak boleh ada kekhawatiran sedikit pun, walaupun hanya satu. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah dekat. Apabila kita khawatir, ini mengindikasikan bahwa kita tidak percaya kepada hatinya dan janjinya. Dia dekat, tetapi kita masih khawatir. Ini berarti kita meragukan kekuatan tangan Allah, meragukan hati kasih Allah. Kita merasa khawatir dikarenakan kita tidak menyadari bahwa Allah itu dekat. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Alangkah baiknya jika kita dapat membawa segala sesuatu yang kita alami serta meletakkannya satu demi satu dalam tangan Tuhan. Saudara-saudari, sebagai orang Kristen, kita dapat melakukan hal ini dengan baik karena kita mempunyai Tuhan dan karena Dia dekat. Berdoa adalah hak istimewa dari orang Kristen. Kita tidak hanya dapat berdoa untuk perkara-perkara besar atau hanya untuk perkara-perkara kecil, tapi kita dapat berdoa untuk segala perkara. Kita dapat mendoakan segala hal yang membuat kita beralasan dan berkesempatan untuk khawatir. Dalam segala hal, kita tidak khawatir bukan karena kita optimis secara alamiah, dan bukan pula karena kita adalah orang-orang yang tidak bertujuan.
yang apatis terhadap segala hal, tetapi karena kita mempunyai Dia yang menjadi pendengar permohonan kita, Dia yang dapat dipercaya, dan Dia yang sudi menanggung beban kita. Karena itulah kita tidak khawatir tentang apapun juga. Kita tidak perlu khawatir karena kita dapat mempercayakan segala sesuatu kepada Allah melalui doa. Doa itulah jalan keluarnya, dan Allah itulah jalan keluar kita.